Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dika. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 9, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Marhatu Soleha, absen 2. Saya Jaihan Fauziah, absen 16. Saya Khairunisa Wulandari, absen 17. Saya Lubna Syafira Aziza, absen 19. Saya Vera Zulfikar Pradana, absen 30. Dan saya Siti Amalia, absen 34. Definisi pernikahan. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis 2011-215 mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Halil Nakli tentang pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Rum, Surah ke-30 ayat 21. Shadaqallahul Adzim. Tujuan dari pernikahan: 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Menikah merupakan suatu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan dari negara. Hukum pernikahan. 1. Sunnah. Bagi yang sudah mampu lahir dan batin tapi masih bisa menahan diri dari perzinaan. 2. Wajib. Jika sudah mampu dan khawatir akan jatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. 3. Mubah. Jika tidak ada faktor yang mendorong atau menghalangi untuk menikah. 4. Makruh. Jika punya keinginan menikah dan hanya cukup untuk biaya nikah, tapi belum mampu menafkahi setelahnya. 5. Haram. Jika berniat buruk dalam pernikahan seperti ingin menyakiti atau tidak mampu secara pasti menafkahi istri dan keluarganya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena 1. Hartanya, 2. Keturunannya, 3. Kecantikan atau ketampanannya, 4. Agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 3 nomor 5090, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'i lima liha waliha sabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidatid dinataro taribat yadak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Shadaqallahul Adzim. Ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan.
1. Calon suami. Syarat yang harus terpenuhi oleh calon suami yaitu benar laki-laki, bukanlah orang yang haram dinikahi dan tidak terpaksa. 2. Calon istri. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri yaitu benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi dan jelas identitasnya. 3. Wali. Syarat menjadi wali yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan laki-laki. 4. 2 orang saksi. Syarat menjadi 2 saksi hampir sama dengan wali. 5. Sihat atau ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul adalah A. Dilaksanakan dalam keadaan bersambung, B. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu, C. Lafaz jelas maksudnya. B. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. 1. Muabat atau haram selamanya. A. Senasab atau keturunan, B. Ridhoah atau sepersusuan, C. Ikatan pernikahan. 2. Khairu muabat, haram selama masih ada ikatan pernikahan atau dinikahi keduanya. C. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mutah, pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. 2. Pernikahan syikar, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. 3. Pernikahan muhalil. 4. Pernikahan orang yang sedang ihram. 5. Pernikahan dalam masa iddah. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram. Talak dan iddah. A. Talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan, hukumnya makruh, namun bisa berubah tergantung kondisi. 1. Wajib jika pernikahan membawa mudarat. 2. Sunnah jika suami tidak mampu menafkahi atau istri tidak taat kepada Allah. 3. Haram jika merugikan salah satu pihak atau dilakukan saat haid. 4. Makruh jika dilakukan tanpa alasan yang kuat. Ayat yang menjelaskan tentang talak, Quran Surah At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fataliquhunna liiddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah masa iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Quran Surah At-Talaq ayat 1. B. Macam-macam talak. Dari segi ucapan, syarih atau jelas, kinayah atau sindiran. 2. Dari segi kesesuaian syariat, sunni sesuai aturan Islam, bid'i tidak sesuai aturan Islam. 3. Dari segi rujuk, raj'i bisa dirujuk selama masa iddah. Ba'in syugro, talak atas permintaan istri. Ba'in kubro, talak ketiga kalinya, tidak bisa dirujuk kecuali istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. C. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau mati. Penjelasan masa iddah: wanita hamil sampai melahirkan, cerai mati atau suami wafat 4 bulan 10 hari. Masa iddah cerai hidup 3 kali masa suci bagi wanita yang masih haid, 3 bulan bagi yang tidak haid atau menopause atau belum balik. Untuk ketentuan pernikahan yang selanjutnya yaitu D. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami kepada istri. 1. Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri. 2. Memberi nafkah istri. 3. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga. 5. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu kewajiban istri kepada suami. 1. Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri. 3. Mengelola rumah tangga dengan baik. 4. Memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. E. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. F. Resepsi pernikahan atau walimatul urs. Walimatul urs adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan roja'ah, artinya kembali. Suami rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. 1.
Sedangkan secara istilah, sebagaimana dalam kitab Mughni al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa ngiddah, talak raj'i, bukan bangin. Sedangkan kata lain rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i dan selama pada masa ngiddah. Ada pada Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 231. Dibolehkan rujuk jika masih talak 1 dan 2. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 229. Syarat dan rukun rujuk. Syarat: 1. Balik, 2. Berakal, 3. Atas kehendak sendiri, 4. Bukan seorang yang murtad. Rukun rujuk. 1. Ada perceraian atau talak. 2. Orang merujuk atau suami. 3. Sigat, yakni ucapan untuk rujuk. 4. Orang yang akan rujuk atau istri. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan isi bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hikmah pernikahan dalam Islam: A. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. C. Terjalinnya hubungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. D. Mendapatkan generasi penerus yang sah. E. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. F. Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. G. Membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan materi bab 9 dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.